Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan atau memulai perdana kajian kita mengenai sirah nabawiyah. Tadinya kita membuka risalah Ma'amanah, cuman dapat usulan dan saya sangat setuju. Usulannya apa? Usulannya risalah Ma'amanah kan tasawuf. Jadi bagaimana bersihkan hati. Kalau tadi kan bersihkan najis luar. Kalau ini bagaimana bersihkan najis dalam. Tapi kiranya betul Bang Kiram ngechat katanya, bagaimana saat kalau kita bahas sirah nabawiyah, cerita atau fakta sejarahnya Rasulullah SAW, biografinya Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW itu adalah pensuci yang mujassad, yang berbentuk manusia. Pensuci yang berbentuk manusia. Kalau kita kan pensuci yang berbentuk teori dan definisi kisah-kisah dan lain sebagainya. Kalau ini betul-betul real, ada manusianya, dan kita imani semua Rasulullah SAW. Karena kenapa saya setuju? Karena betul perkataan guru saya Al-Habib Hashim Muqaibil, beliau berkata, ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafas, ilmu membersihkan hati, akhlak, adab termasuk, itu dipelajari dari melihat hal orang, keadaan orang atau gurunya, contoh idolanya, bukan dari teori. Kalau teori nggak ngepek banyak. Contoh apa? Ikhlas, ya kan? Ya, contohnya ikhlas. Ikhlas memurnikan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Teorinya begitu, tapi kita nggak, apa sih, kan teori doang. Gimana prakteknya? Nggak mengena di hati kita. Tapi kalau kita ngelihat orang yang kesehariannya begitu ikhlas, nggak ada pamrihnya sama sekali, nah itu kita bisa mencontoh, justru lebih mengena. Nah, maka kalau manusia-manusia yang dalam kehidupan sehari kita, guru kita, orang tua kita, yang didik kita ikhlas, kita nggak bisa ngambil pelajaran, apatah lagi paling mulia itu Rasulullah SAW. Kalau kita sudah tumbuh kecintaan kepada Rasulullah SAW, maka semua kebaikan akan ada pada diri kita, karena kita mengambil idola yang sangat tepat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Kul, katakanlah wahai Muhammad pada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau mencintai Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, Nabi Muhammad SAW. Yuhbibkumullah, Allah akan jadikan engkau dicintai olehnya, dan kau mencintainya, dan kalian saling mencintai. Maka sangat betul pilihannya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa makin mencintai Rasulullah SAW, bukan hanya di omongan, bukan hanya ikut maulid sana sini, tidak, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sunnah-sunnahnya digunakan, yang zahir, apatah lagi yang batin. Yang batin paling penting. Ingat tadi kata saya, najis zahir tidak sebegitu berbahaya daripada najis yang ada di dalam hati. Najis yang dalam hati. Kiber, sombongan dan lain sebagainya. Nah, kita belajar semua mensucikan itu daripada kehidupan Rasulullah SAW. Baik, jadi kajian ini saya ambil dari berbagai macam kitab. Cuman saya jadi patokan, beberapa kitab saya pasti bawa ke sini untuk jadi patokan. Cuma saya rangkum menjadi olahan saya dari berbagai macam kitab. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kitab yang ada di belakang, yang di depan kita ini namanya Ar-Rasul Qabla al-Bi'tsah, karangannya guru saya sendiri Al-Habib Alwi bin Hamid bin Syahab. Orangnya masih ada, sering ke Indonesia, utamanya ke Banjarmasin beliau. Saya ngambil sanad beliau, kitab-kitab hadis, karena beliau fannya hadis. Saya ngambil sanad kepada beliau. Maka inilah kitab yang mungkin jadi acuan saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita ngomongin Rasulullah SAW dari awal, kita harus tahu dulu apa hikmah dari diutusnya atau ditimbulkannya Rasulullah SAW itu di Jaziratul Arab, di negara Arab, khususnya di Hijaz antara Makkah dengan Madinah. Karena kan banyak segelintir omongan, syubhat-syubhat tentang Arab, ambil Islamnya, jangan ambil Arabnya, lain sebagainya. Betul, ambil Islamnya, jangan ambil Arabnya, karena sebagaimana manusia lain, orang Arab juga pasti punya kenegatifan. Tapi kayaknya ini kok seperti kalimatul haq urida bihil batil, kalimat yang betul tapi tujuannya justru batil, kan untuk itu. Karena secara umum tidak terlepas jauh antara keislaman dengan kearaban. Kita sholat pakai bahasa Arab, Al-Quran pakai bahasa Arab.
Jadi ambil Islamnya, betul kalimatnya, ambil Islamnya, jangan ambil Arabnya, cuman khawatir kita tergelincir dengan kalimat tersebut. Maka kita harus tahu dulu hikmahnya apa Rasulullah SAW diutus di negara Arab, di Hijaz. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Penjelasannya saya dapatkan di kitabnya Fiqhus Sirah punyanya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau berkata bahwasanya hikmah negara Arab dipilih, atau bukan negara ya, dulu belum negara, Hijaz atau Jazirah Arabiyah itu dipilih menjadi tempat diutusnya Rasulullah SAW adalah kalau kita melihat daerah di sekitarnya dulu. Zaman ketika itu sekitar abad ke-6-an, 600 miladian Masehi kurang, itu negara yang adik kuasa ketika itu ada dua. Kalau sekarang misalkan Amerika, Cina ya, Amerika, Cina atau Rusia mungkin, pokoknya negara-negara yang adik kuasa. Kalau dulu itu terpusat pada dua negara atau dua kerajaan, yaitu Romawi dan juga Persia. Romawi dan Persia atau Bizantium orang dulu bilang. Adatnya orang Romawi dan Persia sebagai kebudayaannya atau bahkan sebagai agamanya, kalau Romawi itu dikuasai dengan hasrat untuk menaklukkan daerah-daerah lain. Makanya kolonialismenya kenceng dia, imperialismenya kenceng, Romawi. Makanya hampir 2/3 dunia pernah dikuasai oleh Romawi. Maka hasrat kekuasaannya besar. Yang dituju adalah kekayaan dan kekuasaan material. Apa ya? Kebendaan. Material itu kebendaan. Harta, tahta, dan wanita. Dan agama pun dijadikan alat untuk mencapai itu semua. Ya, makanya kalau di zaman itu misalkan banyak ilmuwan-ilmuwan yang dibunuh atau dihukum oleh rajanya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam al-Masih pun dikucilkan oleh Romawi itu sendiri kan, karena bukan dicari kebenaran tapi kekuasaan. Nanti kemudian agama Nasrani jadi berkuasa di Romawi. Kenapa? Karena itu jadi alat juga oleh penguasa-penguasa Romawi ketika. Jadi porosnya adalah di Romawi materialisme, kebendaan, kehartaan, kekuasaan. Ya. Lain dengan di Persia. Ya kalau itu udah material. Kalau di Persia itu yang terjadi adalah banyaknya kemerosotan moral. Bagaimana kemerosotan moral? Di sana agama yang populer ketika zaman sebelum Rasulullah SAW hadir itu Zoroaster sama Mazdekiyah kalau bahasa Arabnya di sini Mazdek. Agama apa tuh? Agama yang secara normanya itu bahkan mentafdil, mengutamakan nikah incest sedarah. Bahkan salah satu rajanya Persia nikahi ibunya. Dan itu dianggap bukan hanya lumrah tapi dianggap keistimewaan. Menikahi adiknya, menikahi anaknya, menikahi ibunya dan sebagainya. Kemerosotan moral tuh atas dasar nama kemuliaan dan sebagainya. Itu jadi yang satu itu hubud dunia, ada yang satu ya hubud dunia juga, cuman kemerosotan moral yang diporosi. Selain daripada itu di bawah mereka berdua secara urutan ada India, Hind, dan juga ada Yunani. Nah, dan keduanya ini sangat kaya akan keberagaman agamanya, ritual keagamaannya, penyembahannya kepada makhluk-makhluk, ya kan? Yunani kita kenal kalau kita main PS God of War tuh kan, disebutin sih Tuhan-Tuhannya itu ada apa namanya, yang Zeus, ada yang kepala ular lain sebagainya itu, bahkan Medusa, ada tahu tuh Medusa dan sebagainya. Banyak macam-macam. Manusia berkhayal tentang ketuhanannya begini-begini, bahkan sudah jadi mengakar. Nah, maka ruhaniyahnya batilah. Kerohaniannya jelas batilnya, ya kan? Orang yang diagungkan Zeusnya saja, maaf cakap. Kalau kita lihat di YouTube kan, yang maaf cakap menzinahi. Dewa punya anak, anaknya dizinahi dan sebagainya. Dan itu dianggap lumrah sebagai Tuhan mereka ketika itu. Begitu juga di India. Kalau di India mah bukan dulu ya, sampai sekarang juga ngaku nabi di sana gampang banget, ya kan? Begitu. Jadi kalau kita lihat di sekelilingnya Arab, di tempat Rasulullah lahir itu, di sekelilingnya itu kemerosotan yang dari berbagai aspek terjadi.
karena sebab material dunia, karena sebab kemerosotan akhlak, nafsu dan lain sebagainya. Ada juga sebab rohaniyah yang batil dari duanya. Dan itu betul-betul tempatnya secara geografi betul-betul di sekitaran Arab, tengah-tengah. Arab kan jatuhnya Asia sebenarnya kan. Nah ini Eropa dan sekitarnya, yang Hindia dan lain sebagainya, itu mengelilingi Arab aslinya. Maka hikmahnya pertama itu, sedangkan Arab, Jazirah Arab, walaupun disebut zaman jahiliyah, namanya zaman jahiliyah, bukan dolaliyah tuh. Jahiliyah itu kebodohan, ketidaktahuan. Kalau dolaliyah kesesatan misalnya. Ad-dolah, kesesatan. Zaman jahiliyah bagaimana? Mereka ibarat kata tuh mereka seperti bahan mentah yang masih murni, masih fitrah. Cuman nggak tahu, karena nggak ada masalul a'lanya, nggak ada idola, nggak ada pemimpinnya yang mengarahkan. Akhirnya nilai-nilai kemuliaan itu disalah kaprahkan. Contohnya apa? Bunuh anak, seperti Sayyidina Umar di masa kelamnya, bunuh anaknya atas dasar apa? Perempuan ya, karena perempuan dibunuh. Kenapa? Atas dasar kemuliaan, karena perempuan menjadi aib ketika itu. Kenapa? Karena pandangannya salah. Mereka bilang karena dia haid, darah dan sebagainya. Kemudian dibetulkan oleh Rasulullah apa? Fa'tazilun nisa'a fil haid. Jauhi wanita ketika lagi haid. Maksudnya apa? Kalau dulu dijauhi, betul-betul dijauhi, dikasih kandang. Wanita dikasih kandang lagi haid sampai kelar haidnya. Tapi Rasulullah bukan jauhi begitu. Maksudnya jangan disentuh, jangan kau bercumbu dan sebagainya ya, berhubungan istri, jangan. Itu maksudnya dibetulin oleh Rasulullah. Setelah itu juga mereka punya nilai-nilai seperti pembelaan akan qabilah, kekeluargaan yang sangat kuat, bela saudaranya kuat, sampai akhirnya menyebabkan peperangan. Tapi nilainya bagus, bela saudara. Jadi aslinya secara inti mereka punya fitrah kemuliaan yang bagus-bagus, cuman salah jalan. Maka dinilainya seperti apa? Seperti bahan mentah yang masih fitrah, masih murni, belum banyak kemana-mana. Udah gitu, tahu sendiri negaranya Arab, tandus, tidak ada kekayaannya juga nggak berapa. Dulu kan nggak tahu orang minyak, sekarang aja ada minyak. Dulu nggak tahu, maka miskin sekali, nggak ada apa-apa. Bahkan Romawi pun kan nggak mau nyerang, Persia pun nggak mau nyerang untuk menguasai, padahal saking nggak ada apa-apanya. Kalau udah begitu berarti terisolasi. Ya kan? Terisolasi. Ketika terisolasi, maka masih murni, belum banyak kecampuran apa-apa. Ya, itu hikmahnya. Kenapa bangsa Arab dijadikan tonggak pertama awalnya dakwah risalah Islamiyah ini, Muhammadiyah. Karena masih murni. Udah gitu posisinya di tengah-tengah. Jadi ketika mulai muncul ke permukaan, nyebarnya gampang. Ketika Rasulullah udah punya daulah kan kirimnya gampang. Kalau dulu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada TV, nggak ada apa media. Ya gitulah salah satunya. Itulah hikmah ilahiyahnya. Seandainya kata Allah mau timbulnya Islam itu, Rasulullah SAW itu di Indonesia, maka Allah akan siapkan Indonesia sedemikian rupa. Gitu. Sedemikian rupanya Indonesia akan disiapkan. Tapi hikmah ilahiyahnya Allah pengennya di situ, maka Allah siapkan itu sedemikian rupa itu. Jadi bukan main-main ya. Bukan ketidaksengajaan, bukan apa, semuanya sudah qadarullah. Begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran, "Alladziina ba'atsa fil ummiyina rasula yatlu minhum yatlu 'alaihim alladzi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab." Allah mengutus Rasulullah SAW itu di antara orang-orang ummi. Orang-orang ummi itu tak bisa baca tulis. Begitu orang Arab dulu. Orang Arab dulu tidak bisa baca tulis. Satu, memang peradabannya belum semaju yang lain-lain. Kedua, mereka mengedepankan hafalan. Mereka anggap orang bisa baca tulis tuh orang bodoh justru. Kenapa? Karena nggak bisa nyimpennya di hafalan. Nyimpennya harus ditulis. Gitu. Allahumma sholli ala Rasulullah termasuk daripada yang ummi, tak bisa baca tulis, utusnya di kalangan orang-orang tak bisa baca tulis. Hikmahnya apa lagi nih? Sehingga ada di Arab itu yang nggak bisa baca tulis. Hikmahnya adalah ketika musuh-musuh Islam kemudian datang mencari-cari celah, sampai sekarang masih mencari-cari celah ke keruntuhan Islam. Bagaimana cari celahnya? Mereka nggak bisa dapetin dari jalur itu. Apa maksudnya? Kan agama kita agama samawi kan?
Ada nisbah-nisbah kesamaan dengan Nasrani dengan Yahudi. Iya. Ada akhirat, ada nabi-nabi sama. Kalau Rasulullah bisa baca tulis, orang nanti akan menyangka ini dapat dari kitab terdahulu. Dia olah. Yang dulu-dulu udah pernah nyoba. Para filosof, para nabi-nabi udah pernah nyoba, gagal, dicoba, ketemu yang berhasil, ibaratnya begitu. Akhirnya menyangka ini buatan, bukan dari Tuhan. Hasil kodifikasi dari terdahulu. Karena Rasulullah nggak bisa baca tulis, ummi, maka terbantahkan itu. Bagaimana orang nggak bisa baca tulis bisa ngikutin yang dulu-dulu? Nah, itu hikmahnya salah satunya. Maka tak bisa baca tulisnya Rasulullah tidak mencederai kerasulan beliau, yang mana sifat Rasul kita udah pelajari di Aqidatul Awam, yaitu fatonah, cerdas. Bukan berarti nggak bisa baca tulis, nggak bisa cerdas. Bukan tidak cerdas. Justru yang karena tidak bisa baca tulis, hafalannya lebih kuat. Dan ada hikmah di balik itu. Nah, jadi itu hikmahnya. Barangkali kita bisa menerka tuh. Hikmahnya kenapa Jazirah Arab dipilih menjadi tempat diutusnya Rasulullah SAW.